Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada siang hari ini? Baik, Bu. Sehat? Ikut suaranya mana? Baik, sehat semuanya ya. Sehat. Nah, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran pada siang hari ini, walaupun kita masih dalam kondisi COVID ini, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini. Murid saya, Ida Ayu sama I Gede hadir semuanya pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. I Gede sudah siap untuk memimpin doanya ya. Ida apa saya, Bu? Ida aja, Bu. Siapa? Saja, Bu. Ya, I Gede dulu aja, yang laki-laki. Pemimpin biasanya. Nah, Doa apa, Bu? doa Gayatri saja nggak apa-apa. Dari yang asana tadi? Ya. Apa? Sikap Panganjali. Om Swastiastu, Om Islam. Asana. Om Bersari Siti Sarira Siwa Siti Nirmala Swaha Pranayama. Karasudana. Sadamam Swaha Mati Sadamam Swaha. Sikap Amustikarana. Panganjali Awit. Om Purbaswah Tatsawitur Warenyam Bargo Dewa Sirimai Dena Pracudayat. Om Santi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih I Gede. Semoga dengan doa tadi yang sudah dilantunkan itu bisa memberikan kelancaran kita dalam proses belajar nanti ya. Nah, untuk memulainya Ibu akan menampilkan slide PPT. Nah, Ibu akan menampilkan ini. PPT-nya apakah sudah terlihat? Ini baik Gede sama Ida Ayu sudah terlihat semuanya? Kelihatan? Om Swastiastu, Om Abhidhanam Astu Namo Sidam, Om Sudirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Pratavo yang tuliskan. Oh yang Widi, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi kita sudah berdoa, sudah dipimpin oleh Gede. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita di kelas 12, yaitu tentang tantra, yantra, dan mantra. Nah, mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik itu mampu menghayati dan meyakini ajaran tantra, yantra, dan mantra dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua, mampu membiasakan perilaku disiplin dan mengamalkan tentang ajaran tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, itu dapat memiliki pengetahuan dalam menjelaskan dan menentukan ajaran tantra, yantra, dan mantra yang memberi manfaat
di dalam kehidupan. Yang keempat, peserta didik itu memiliki keterampilan untuk menyajikan ajaran tantra, yantra, dan mantra, serta menyusun laporan hasil pengamatan dan diskusi tentang ajaran tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Tadi mengenai sekian. Sekarang ini Ibu akan menampilkan cuplikan video mengenai ajaran tantra, yantra, dan mantra. Kali ini kita bahas sesuatu yang berbeda supaya kita bisa menambah pengetahuan kita. Pendidikan dan pengetahuan itu luas dan tidak hanya sekedar pengetahuan. Dunia ini terlalu luas. Jadi berhenti merasa paling pintar dan paling benar. Itu hanya milik kami. Bukan milik komentator di halaman komik. Kami sangat tertarik dengan sebuah kata, yaitu mantra. Pasti kalau saya mantra adalah sebuah kata negatif itu. Jadi mantra adalah kegiatan dalam proses pembebasan bukan untuk alat biasa. Hanya khusus yang memiliki koneksi dan berikatan dengan pemilik kata. Dari segi bentuk, mantra sebenarnya bisa digolongkan dalam bentuk fungsi bebas yang tidak terikat dengan aspek rima, baris, dan jumlah kata dan baris. Kenapa saya harus bahas ini? Karena kami sudah terlalu lama dengan sebagian orang yang sibuk merusak definisi kata mantra yang sebenarnya. Yang sama juga terjadi dengan kata dukun di negeri. Belum lagi kalau dijadikan sebagai sesuatu yang negatif hari ini. Ini masalah pemahamannya saja. Lagi-lagi, kalian perlu tahu dulu sebelum kalian membuat sebuah itu. Maka kalian menjadi itu bukan. Ini baru mantra. Kalian pernah dengar yantra? Atau kalian pernah dengar tantra? Lalu akan ada sebagian orang yang akan bilang, itu kan Hindu. Ayo dong. Klik dalam Hindu itu apa sih? Coba kalian logikakan dan jawab pertanyaan saya di halaman komen. Kenapa Hindu di Bali dan Hindu di India berbeda? Kenapa di semua praktik kita akan menggunakan yang disebut ketika kepala tidak terkawal oleh asma, maka kepala akan berpikir keluar dari jadi terpahami dia ambil adalah salah satu yang namanya kalau kata representasi pemerintah dalam bentuk biologis terlihat dari 9 segitiga 4 ke atas untuk 2 gagasan dari penciptaan dan 5 ke bawah untuk saksi. Dengan demikian, ini adalah dia untuk latihan dalam agama ini dan melalui itu yang mutlak kekuatan yantra didasarkan pada resonansi yang terkait dengan bentuk kejauhan. Hati-hati dengan mendefinisikan kata jiwa dan terang. Itu bukan sesuatu yang seperti hati dengan kata simbologi dan manifestasi. Yantra disebut sebagai salah satu tingkat geometri yang terbuat dari beberapa bentuk organisme. Ada tabak, lingkar, trapez, segitiga,
yang adalah keadaan beda dengan dalam perluasan protokol ini menjauh dari sikap individu melambangkan proses evolusi makrokosmik. Sebaliknya, pada saat berkonstruksi menuju pusat, ini evolusi manusia adalah dunia semua yang ditemukan di kosmos dan prinsip yang sama berlaku di alam semesta berlaku bagi manusia. Tubuh dianggap yang paling sempurna dan kuat dari semua yang dan dipandang sebagai alat yang akan membuat proses evolusi disadari oleh semua realitas ini memungkinkan orang untuk menyusuri kembali langkah-langkah dari dunia multiplisitas yang diarahkan keluar ke persatuan ke dalam. Semua bentuk karyansa adalah simbol psikologis yang sesuai dengan kondisi batin dalam manusia. Yang adalah Itu tadi sedikit cuplikan mengenai ajaran tantra, yantra, dan mantra ya. Sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai ajaran ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita renungkan bunyi sloka di dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 8 seperti berikut. Niyatam guru Paramajayo Hiya Paramanang Hari Raya Tapi Cakena Rasidayet Akaramana yang terjemahan atau artinya adalah sebagai berikut. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Itu tadi ya mengenai bunyi sloka di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 8. Yang artinya bahwa kita itu harus berbuat, harus berkarya. Bahkan tubuh kita itu pun tidak akan terpelihara dengan baik tanpa kita itu berbuat atau berkarya. Sekarang lanjut, kita jelaskan mengenai tantra. Kata tantra ini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan tantra, tantrisme. Itu adalah dalam ajaran agama Hindu itu mengandung unsur mistik dan magis. Kalau Damar Jati Supajar itu mengemukakan bahwa ciri-ciri mistisme itu adalah mistisme ini adalah persoalan praktik. Secara keseluruhan, mistisme adalah aktivitas spiritual. Jalan dan metode mistisme adalah cinta, kasih sayang. Mistisme itu menghasilkan pengalaman psikologis yang nyata. Dan mistisme sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Subramuniyaswami Satguru Siwaya mengatakan bahwa tantra itu adalah bagian dari saktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta
Tantra ini merupakan ajaran filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada sakti sebagai objek utama pemujaan dan memandang alam semesta itu sebagai permainan atau kegiatan rohani dari sakti dan jiwa. Itu tadi ya mengenai Tantra. Sudah sedikit paham mengenai Tantra ini? Gede? Tidak Ayu? Ida sinyalnya agak buruk Bu, keluar sendiri. Sinyalnya kurang bagus. Atau bisa mencari tempat yang bagus? Ya. Saya masih Ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ya mengenai Tantra. Kalau menurut ensiklopedia Hindu, yantra bukan ini, masih Tantra. Tantra ini bukan merupakan sebuah sistem filsafat yang bersifat padu atau koheren. Tantra ini merupakan akumulasi dari berbagai praktik dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual yang ditandai dengan pemanfaatan sesuatu yang bersifat duniawi untuk menggapai dan mencapai sesuatu yang bersifat rohani, serta penyamaan atau pengidentikan antara unsur mikrokosmos dengan unsur makrokosmos. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ajaran Tantra ini dinyatakan selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di dunia Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan seperti prasasti, candi, dan arca-arca yang berjolak tantrisme. Ajaran terbaik dari Tantra adalah pengetahuan mengenai energi Kundalini yang luas yang belum dimanfaatkan di dalam tubuh manusia. Menurut kitab Tantra, ada kekuatan hebat yang sangat rahasia di dalam tubuh manusia yang disebut dengan kekuatan Kundalini atau kekuatan ular. Ia berbaring seperti seekor ular dalam gulungan atau bentuk yang tidak aktif pada dasar dari tulang belakang di Muladhara Cakra. Tadi mengenai Tantra, ada pertanyaan mengenai Tantra? Sudah jelas? Begitu kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai yantra. Dalam kamus Sanskerta, kata yantra ini memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan, yantra itu adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah garis-garis lurus, lengkung, yang dipadukan yang merupakan basis dari energi alam semesta, yang merupakan perwujudan dewata. Yantra merupakan kebutuhan dasar untuk menggambarkan semua simbol-simbol, semua wujud suci, altar, pura, dan mudra. Yantra itu dapat berbentuk diagram, dilukis, atau dipahatkan di atas logam, kertas, atau benda-benda lain dan disucikan seperti menyucikan pratima. Kemudian dilakukan pemujaan melalui sarana yantra tersebut, seperti pemujaan melalui pratima, arca, atau patung, dan lain sebagainya.
Kita lanjut lagi mengenai ajaran yantra ini. Menurut ensiklopedia Hindu, yantra itu merupakan simbol seperti banten atau alat-alat upacara. Yantra ini dipergunakan oleh seorang yang telah suci, baik itu pribadi, pemangku, pendeta, atau sulinggi, dalam memuja Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Yantra ini adalah garis-garis lurus dan garis-garis lengkung yang dipadukan sedemikian rupa, yang merupakan basis dari energi dan alam semesta sebagai perwujudan dewata. Yantra adalah wujudnya, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma yang menghidupkannya. Perbedaan antara yantra dengan dewata adalah seperti halnya badan dan roh. Sekarang yang ketiga, itu tentang mantra. Kata mantra ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man. Itu artinya pikiran, yantra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra ini memiliki tujuan untuk melindungi pikiran dari jalan sesat menuju jalan yang benar dan suci. Mantra ini adalah kumpulan daripada kata-kata yang mempunyai arti mistik, serta umumnya berasal dari bahasa Sanskerta dan dinamai bijaksara. Mantra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa mantra ini merupakan susunan kata yang berunsur puisi, seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Mantra ini digunakan dalam sadhana tantra atau berbagai ritual. Diucapkan atau diulang-ulang dalam berbagai kombinasi atau teks yang kemudian membuat pola vibrasi tertentu. Kita lanjut lagi mengenai mantra. Mantra ini adalah sebuah kata-kata atau kalimat yang bersumber dari kitab suci Weda, khususnya dalam teks Dharma, pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan berbagai macam manifestasinya pada saat pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu. Mantra ini juga dikenal masyarakat Indonesia itu sebagai rapalan untuk maksud dan tujuan tertentu, baik itu untuk maksud yang baik maupun maksud yang kurang baik. Dalam dunia sastra, mantra adalah jenis puisi lama yang mengandung gaya magis. Setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki mantra. Biasanya mantra di daerah-daerah tertentu itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, umumnya umat Hindu di seluruh dunia itu mengenal Gayatri mantra. Mantra-mantra Subhasita yang memberikan rasa bahagia dan kegembiraan, termasuk Maha Mrityunjaya, doa kesembuhan atau mengatasi kematian, Sanyipata, mohon ketenangan dan kedamaian. Nah, tadi sudah dijelaskan
menjelaskan mengenai tantra, yantra, maupun mantra. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Ibu menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu mengenai tantra. Tantra itu dapat diartikan kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci.